سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. نوينا تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر سمع رسول الكتاب ومن الغزل جميع مشايخنا ومعلم الحقيقة علينا وإلى غضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah taala selalu berikan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan penyakit hati. Dan kemarin Nabi SAW telah memberikan gambaran bahwasanya ada 3 penghancur. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang dia itu influencer kesehatan, bukan dokter ya, influencer kesehatan, ngomong ini berbahaya, kita percaya enggak? Percaya tapi 50-50 ya, ya pasti, apa dulu ya kan? Itu. Tapi kalau yang ngomong dokter, tingkat kepercayaan kita lebih tinggi. Nah, ini yang ngomong misalkan profesor terhebat di dunia, yang kehebatannya diakui sama semua dokter. Percaya enggak kita? 100% ini. 100%. Nah, ini yang bicara Nabi Muhammad SAW. Thalathun muhlikat. 3 penghancur. Syuhun muta'un wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Sifat watak kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, dan seseorang bangga dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang penyakit pertama wa ammal hasadu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, penyakit dengki itu yang akan kita bahas dalam pertemuan di malam hari ini. Wa ammal hasadu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Ammal hasadu fahuwa mutasya'ibun minasy-syuhi fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi wasyahihu huwa alladhi yabkhalu bi ni'matillah wa hiya fi khazaini qudratihi la fi khazainihi ala ibadillahi ta'ala fashuhu 'azam wal hasudu huwa alladhi yashukku 'alayhi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi على عبد من عباده بعلم أو مال أو محبة في قلوب الناس أو حظ من الحظوظ حتى أنه لا يحبه زوالها عنه فإن لم يحصل له بذلك شيء من تلك النعمة فهذا منتهى الخبث فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. Jadi ammal hasadu, adapun dengki, fahuwa mutasya'abun minasyuh, maka dengki itu adalah
istilahnya cabang atau dampak daripada sifat syuh. Syuh. Kita pakai hak syuh. Fa innal bakhila, sesungguhnya orang yang kikir, huwallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Dia adalah orang yang kikir, dia itu terhadap kepemilikannya jangan sampai dia keluarkan kepada orang lain. Wasyahih, adapun orang yang syahih, huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala. Dia adalah orang kikir dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Wa ya badan nikmat itu fi khazaini qudratihi ta'ala. Berarti nikmat itu miliknya Allah. La fi khazaini, bukan miliknya dia. Ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba Allah Ta'ala yang lain. Fasyuhuhu a'dham, maka syuh itu lebih berat daripada bakhil. Jadi gini kikir, gini tak kasih contoh ya. Pelit itu, pelit atau kikir atau bahasa Inggrisnya medit, ya kan? Util, apal kabeh. Bahasa Madura apa? Cerek. Nggih. Cerek, nggih. Macak Madura, skone. Banyak tak oneng gola. Itu kikir itu tingkatannya macam-macam. Ada orang. Dia punya uang. Ada orang yang perlu uangnya, dia tidak mau ngasih. Ngapain saya ngasih dia? Padahal uangnya dia itu banyak. Ini namanya orang bakhil, bahasa Arabnya namanya bakhil, Ada orang, dia lihat orang lain mau ngasih orang. Dia lihat ada orang lain mau ngasih ke, misalkan si A mau ngasih ke si B, dia mau ngasih A. Jangan, iman, kesian uang kamu. Jadi dia pelit padahal itu bukan punyanya sendiri, tapi itu punyanya orang, namanya syuh. Ada bakhil, ada syuh. Syuhun muta'un, syuh itu bukan kekikiran yang levelnya tertinggi. Namanya syuh. Nah, sampai sini paham ya? Nah, orang hasad itu kan logikanya begini. Allah ngasih nikmat ke orang lain, tapi dia berat. Kok Allah ngasih dia ya? Kok Allah ngasih dia ya? Itu namanya orang hasad. Paham ya? Orang yang ngasih nikmat siapa? Allah. Tapi dia protes dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Itu namanya hasad atau namanya dengki. Namanya dengki. Sampai di sini paham? Paham ya? Alhamdulillah. Ayo baca lagi Ustaz Is. Udah dibaca ya? Bentar. Tak lanjutin lagi. Wal hasud walladhi yashuqqu alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudrati ala abdin min ibadihi. Hasud itu, pendengki itu adalah orang yang dia merasa berat ketika Allah memberikan nikmat, berarti nikmat itu dari gudang kekayaan Allah kepada hamba daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Bi'ilmin, entah itu dengan ilmu, au malin, atau itu harta, au mahabbatin fi qulubin nas, atau orang ini kok lebih dicintai di hati manusia, au hadzin minal khudud, atau jabatan atau kepentingan dunia yang lainnya. Seperti kok dia yang dapat pangkat, kok dia yang jadi ketua kelas, umpama. Kok dia yang jadi bendahara masjid, misalkan gitu ya. Kok dia yang dipek mantu, masuk itu. Kok wong elek, bojone kok ayo. Masuk hasud juga itu. Hatta innahu, dan sesungguhnya sampai hingga innahu juga dia, orang pendeng ini, la yuhibbu zawalaha anhu. Dia ingin nikmat itu hilang daripada itu.
Wa in lam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilka nikmah, walaupun dia tidak dapat bagian nikmat itu. Jadi orang hasud itu bukan pengen nikmatnya pindah, enggak, tapi pengen nikmatnya dari orang itu hilang. Nikmatnya pada orang itu hilang. Fahadha muntahal khubth. Ini adalah puncaknya kekejian, puncaknya keburukan ini. Hingga Nabi SAW beliau bersabda, al-hasadu, sifat dengki, ya'kulul hasanat, memakan hasanat. Hasanat itu memakan banyak kebaikan, kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api itu memakan kayu. Jadi sifat dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api itu memakan kayu. Api itu kalau makan kayu, cepat apa enggak? Cepat kan? Nah, itu perumpamaan untuk hilangnya kebaikan orang yang dia punya kebaikan karena bahayanya penyakit dengki. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, jadi itu namanya hasud. Jadi gini ya. Jadi orang dengki itu dia sampai pada satu tingkatan, pada satu level dia itu gimana caranya pokoknya nikmat itu hilang dari orang lain. Dia nggak peduli nikmatnya pindah ke dia atau tidak, pokoknya nikmatnya itu yang penting harus hilang dari orang lain. Nah itu namanya sifat dengki. Makanya sifat dengki ini dibenci sama Allah. Ini dibenci sama Allah. Nah sifat dengki itu adalah penyebab maksiat pertama di muka bumi. Maksiat pertama di alam semesta itu dengki. Yaitu ketika malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam, malaikat patuh. Tapi iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis itu menolak. Kenapa kok iblis menolak sujud sama Nabi Adam? Karena alasan iblis, saya kan diciptakan dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, berarti saya kan lebih mulia. Nah padahal keliru. Api itu bisa dipadamkan, tanah ada lawannya enggak? Tanah itu punya lawan enggak? Enggak ada lawannya tanah itu. Api itu kalau kena tanah, apinya hilang, tanahnya tetap ada, mungkin cuma agak gosong gitu aja. Iya kan? Tanah itu kan enggak ada lawannya. Nah makanya iblis itu dikatakan awalu man qasadina birra'yi. Yang makhluk pertama kali yang ngukur perintah Allah dengan akal itu iblis. Akhirnya tersesat dan terlaknat selamanya. Awal makhluk Allah yang mengukur perintahnya Allah dengan akal itu iblis. Itu. Makanya jangan kalau sudah perintah Allah kita patuh. Jangan kebanyakan mengukur perintah Allah dengan akal. Kenapa orang harus sholat? Apakah Allah menjadi berkurang kekuasaannya kalau kita tidak sholat? Tentu tidak, makanya kita tidak perlu sholat. Sholat kita tidak menguntungkan Allah dan tidak merugikan Allah. Kalau tidak sholat tidak merugikan Allah, sholat juga tidak menguntungkan Allah. Kalau gitu ngapain kita sholat? Ini kan ngukur, mau agama dipakai, mau agama diputer-puter pakai akal-akalan. Agama diputer-puter pakai akal-akalan. Nah, ini yang pertama kali muter agama pakai akal-akalan itu iblis. Nanti macam-macam. Nanti ada penafsiran Quran dengan metode hermeneutika. Itu seperti penafsiran kitab-kitab agama lain. Contohnya ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Islam yang dimaksud itu apa? Tuhannya Allah, kalau kita nabinya Nabi Muhammad SAW. Betul enggak?
Agama yang diterima di sisi Allah itu Islam. Nah, ada orang nanti tersesat. Kenapa? Dipakai akal-akalan dia. Al-Islam. Katanya itu berasal dari kata aslama. Aslama artinya pasrah. Setiap agama yang pasrah kepada Tuhannya, sekalipun Tuhannya bukan Allah, maka itu masuk kategori Islam. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Nah kalau semua agama asalkan pasrah sama Tuhannya, itu dianggap Islam, ngapain Nabi Muhammad dakwah? Itu orang-orang kafir itu ya pasrah sama patung-patung yang mereka sembah kok. Betul enggak? Nah, itu namanya ngotak-ngatik agama tapi dengan akal. Jadi tidak semua yang nampak ilmiah itu berarti benar. Belum tentu. Benar itu adalah ketika suatu pemahaman punya sumber dan sanad yang jelas, pemahaman itu sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW atau dari kesepakatan kaum muslimin. Itu baru namanya yang benar ilmiah tuh seperti itu. Itu seperti itu. Makanya orang yang alim itu bukan orang yang ngomong menurut saya. Tapi orang yang alim itu orang yang ngomong menurut kitab ini Imam Ghazali bilang begini. Imam Nawawi bilang begini, itu baru orang alim. Kalau menurut saya enggak usah belajar, ngarang yang penting pintar ngomong, bisa kamu. Bisa. Penting rotok pintar-pintar ngomong dikit ya, bumbon-bumboni dikit bisa. Cepet itu. Kita harus menggunakan akal. Agama ini mulia karena akal. Betul, cuma penggunaan teksnya itu salah. Sampai sini paham ya? Nah ini sifat hasad, kita kembali kepada sifat hasad. Sifat hasad itu adalah dosa pertama. Ketika itu iblis hasad kepada Nabi Adam. Hasilnya apa? Menolak sujud. Hasilnya apa? Akhirnya iblis diusir dari surga. Pembunuhan pertama itu juga karena hasad. Yaitu anaknya Nabi Adam, yang satu diterima korbannya, yang satu tidak diterima korbannya. Akhirnya ada hasad kemudian membunuh saudaranya sendiri. Hasad. Maka hasad bukan hanya sekedar penghancur amal soleh, namun hasad itu juga menghancurkan kebaikan, juga menghancurkan masa depan, juga menghancurkan berbagai macam urusan kehidupan, itu hancur karena hasad. Nah, sampai di sini paham ya? Bersifat hasad bahaya kan? Bahaya. Nah, ayo baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasudu huwa al-mu'adzabu alladhi la yurham wa la yazalu fi 'adabin da'imin fid dunya fa inna ad-dunya la takhluqu an khalqin katsir min aqrani ma'arifi mimman an'ama Allahu 'alaihim bi ilmin aw malin aw jahin fala yazalu fi 'adabin da'imin fid dunya ila mautih wal 'adabul akhir ashaddu abkar bal la yasilu al-'abdu ila haqiqatil iman man lam yuhibba li sa'il muslimin ma yuhibbu li nafsihi bal yanbaghi an yusawiyahum fis sarra'i wad-dharra'i والمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو إذا اشتكى سائر الجسد فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب التخلص عن الهلاك أهم من اشتغال بنماذج الفروع وعلم الخصومات. Walhasud, nah, adapun orang yang dengki, huwal mu'adzab, dia adalah orang yang tersiksa. Alladzi la yurham, yang tidak layak dikasihani. Wala yazalu fi 'adzabin da'imin fid dunya, dan dia selalu dalam keadaan azab terabadi, dalam keadaan terazab selama dia di dunia. Kenapa? Fa inna dunya, karena sungguh dunia la takhluqat min khalqin katsir min aqranih wa ma'arifim mimman an'amallahu alaihim bi'ilmin aw malin aw jahin. Karena dunia itu pasti ada orang-orang yang selevel sama dia, temannya dia, kenalnya dia, yang Allah kasih nikmat. Baik dengan ilmu atau harta ataupun kedudukan. Falayazalu, maka pendengki itu
fi adzabin daim fid dunya ila mauti, selalu dalam keadaan azab terus menerus sampai dia mati. Wala adzabul akhirah asyaddu wa akbar. Kalau dia sudah mati, azab akhirat lebih pedih dan lebih besar. Nah, bahkan la yasilul abdu ila haqiqatil iman. Seorang hamba itu tidak sampai pada derajat imannya itu betul-betul dinyatakan beriman, malam yuhibba lisairil muslimin ma yuhibbu li nafsih. Sebelum dia mencintai semua kebaikan kepada seluruh kaum muslimin sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Yang bagi bahkan selayaknya ayusahimal muslimin, tiap orang itu orang yang benar itu ayusahimal muslimin, dia itu yusyarik, ada bersekutu, maksudnya ikut bersama dengan kaum muslimin yang lain fisarra wa dharra, baik dalam suka ataupun ada muslim yang lain senang dia ikut senang, ada muslim yang lain sedih dia ikut sedih. Jangan orang kena bala dia malah senang, orang dapat kenikmatan dia malah sedih. Kenapa? Berarti jauh dari definisi orang yang beriman. Fal muslimuna kal bunyanil wahid. Orang muslim itu kayak satu bangunan, yashuddu ba'dhu ba'dhan, masing-masing saling menguatkan. Wakal jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun ishtaka sairul jasad. Kalau ada satu yang sakit, maka seluruhnya juga merasakan sakit. Satu kesatuan. Atau satuan. Orang itu kalau terluka, terluka, itu misalkan jatuh. Yang jatuh kaki, yang jerit mana? Mulut. Yang cekot-cekot juga, kepala juga ikut pusing. Ada satu sakit, semuanya juga ikut sakit. Ya kan? Sakit gigi. Yang sakit mana? Gigi. Yang pusing? Kepala. Yang lemes? Badan. Semuanya. Yang tidak nafsu makan? Badannya juga, perutnya tidak nafsu makan. Dimasuki malas. Fa'in kunta la tusaddif hadza min qalbik, kalau kau tidak bisa mendapatkan ini dalam hatimu, orang lain senang kamu senang, orang susah kamu susah, fashtighaluka bi talabi takhallus minal halak aham min istighalika binawadil furu' wa ilmil khusumat. Maka kau pelajari ilmu biar kau selamat daripada kedengkian, itu lebih penting daripada kau belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Lebih penting kau belajar bagaimana mengobati penyakit dengki. Itu daripada Imam Al-Ghazali. Ini saya bacakan dari kitab Ihya. Ini kan Badailul Hidayah ini kitabnya Imam Ghazali versi ringkas. Ini kitab Ihya ini versi detailnya. Nah, ini obatnya penyakit dengki. Ini obatnya dengki. Kalau dengar ini masih belum terobati, ya wallahu a'lam. Ini ya. Ini Imam Ghazali itu beliau itu betul-betul tabibul qalb. Dokternya Maka beliau itu kalau ngobati penyakit hati itu Masya Allah. Nanti Anda perhatikan, insya Allah ini ilmu penting. Ini ilmu yang sangat penting. Ini. Obatnya dengki. Ketahuilah sesungguhnya dengki itu termasuk penyakit hati yang terberat. Dan semua penyakit hati itu obatnya hanya dua. Ilmu dan amal. Ilmu, amal. Ada ilmu sebagai pengetahuan, juga ada amal sebagai aksi. Gitu. Ya sama lah gitu. Obatnya lapar adalah mengetahui di mana lokasi nasi goreng. Sembuh laparnya? Ya enggak, ya pergi. Saya itu bawa uang, kemudian beli nasi goreng, kemudian nasi gorengnya dibuka, kemudian makan, baru dikatakan laparnya itu hilang. Paham ya sampai sini ya?
Nah, adapun ilmu yang manfaat untuk mengobati penyakit dengki adalah engkau mengetahui bahwasanya penyakit dengki itu membahayakan urusan agamamu, membahayakan urusan duniamu, dan orang yang kamu dengki, yang maksud hasid itu pelaku kedengkian, maksud itu korban kedengkian itu tidak mendapatkan madharat baik untuk urusan dunia ataupun urusan agamanya. Justru al-mahsud korban kedengkian mendapatkan manfaat baik urusan agamanya atau urusan dunianya. Jadi kalau kamu itu dengki, ibarat kamu itu musuhnya dirimu sendiri dan kamu itu temannya musuhmu. Kenapa? Karena kamu membahayakan dirimu baik urusan agama dan dunia, dan korban kedengkianmu tidak mendapatkan madarat baik urusan agamanya atau dunia, justru mendapatkan keuntungan baik urusan agamanya atau dunianya. Nah, yang nyemak dalam hati mesti mikir gini, lah kok bisa? Ya kan? Jangan mikir gitu enggak? Nah, mikirnya mak, belum Beb, ini mesti loading dulu sebentar ini Beb. Enggak apa-apa, tak ulangi lagi. Dengki membahayakan agamamu dan duniamu, tidak membahayakan musuhmu baik urusan agamanya atau dunianya, justru menguntungkan musuhmu urusan agamanya dan dunianya. Itu dengki. Jelas? Berarti ada setidaknya dengki. Ada paling tidak ada 3 garis. Ada 3 dengki. Seret garis pertama, membahayakan agamamu dan duniamu. Seret garis berikutnya, tidak membahayakan musuhmu agamanya dan dunianya. Seret garis berikutnya, menguntungkan musuhmu agamanya dan dunianya. Jelas? Nah, sekarang, kok bisa dengki membahayakan kamu urusan agamamu? Ya jelas. Karena kalau kamu itu dengki, berarti kamu protes dengan takdirnya Allah. Allah ngasih nikmat ke orang lain, kamu enggak suka. Itu yang ngasih nikmat ke orang itu siapa? Kalau kamu merasa berat dengan nikmat itu, berarti yang kamu protes siapa? Allah. Berarti kamu membenci aturannya Allah. Berarti kamu menyatakan Allah itu kurang tepat di dalam memberikan nikmat. Bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Poin ini itu mengeluarkanmu. Sekarang gini, wali-walinya Allah itu senang enggak kalau lihat orang lain dapat nikmat? Senang. Iblis senang enggak lihat orang lain susah? Iblis lihat orang lain susah, senang apa enggak? Senang. Berarti poin ini mengeluarkanmu dari barisan para awliya, memasukkanmu dalam barisannya iblis. Bahaya enggak buat agamanya orang yang dengki? Bahaya enggak? Satu. Terus orang yang dengki itu dia membahayakan urusan dunianya gimana? Ya jelas. Karena orang yang dengki itu dia akan merasa tersakiti dengan kedengkiannya. Dia akan selalu merasakan susah. Kenapa? Karena dia lihat orang lain dapat nikmat, dia merasakan susah. Karena orang itu tidak mungkin hidupnya tidak dapat nikmat sama sekali. Pasti ada kalanya orang itu mendapat nikmat. Delalah, apalagi kalau sampai delalahnya ini loh ya. Orang, kamu musuhi dia, kamu dengki sama dia, pas begitu kamu musuhi, pas dia dapat nikmat terus. Mungkin jatah rekosnya sudah lewat, waktu belum kamu musuhi, jatah rekoso yang dapat dia. Begitu kamu musuhi, pas dapat jatahnya nikmat dia. Itu kamu musuhi, kamu dengki sama dia, besok tokonya buka cabang 3 tempat. Itu giginya ndak lubang, tetap kepala pusing itu. Besoknya lagi istrinya upload status
pergi umroh sekeluarga. Bas. Mulai meriang langsung itu. Besoknya lagi beli tanah, rumahnya besarkan. Lama-lama serangan jantung kamu mati. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, tapi kamu tersiksa karena pikiranmu sendiri. Itu namanya dengki. Berarti dengki membahayakan orang yang dengki, itu dia membahayakan agamanya dan dunianya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Sekarang, kedengkian tidak membahayakan musuhmu baik urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Tidak membahayakan sama sekali. Lah kok bisa? Iya dong. Kalau dalam urusan agamanya dia nggak terpengaruh. Ada apa? Dia tidak terpengaruh dengan kedengkianmu. Tidak terpengaruh dia dengan kedengkianmu. Agamanya dia tidak tergoncang. Dunianya dia meras juga tidak terpengaruh. Tidak ada madarat. Kedengkianmu tidak mendatangkan madarat baik agamanya atau dunianya. Enggak ada. Logika dari mana? Kalau saya dengki sama dia berarti bentar lagi dia menderita. Tidak ada. Kalau logika gitu dipakai semua orang menderita. Karena setiap orang pasti punya pendengki. Paham enggak? Jadi kedengkianmu tidak membahayakan agamanya dia dan juga dunianya dia. Garis ketiga, kedengkianmu mendatangkan manfaat bagi agamanya dia dan dunianya dia. Kok bisa kedengkian seseorang mendatangkan manfaat buat orang yang didengki? Jelas. Yang pertama, karena posisinya dia terdolimi. Apalagi kalau ekspresi kedengkianmu sampai kamu itu berucap ngerasani, bongkar aibnya. Atau kamu berupaya menghilangkan nikmat. Berarti bagi agamanya dia diuntungkan. Karena begitu kamu menggunjing dia, gosipkan dia, maka pahalamu pindah ke dia. Berarti agamanya dia diuntungkan enggak? Dapat kiriman amal soleh. Kelihatannya misalkan apalagi amalnya misalkan ini orangnya rajin salat malam, pahala salat malamnya pindah, padahal dia malamnya tidur. Yang pendengki salat malam tapi suka mendengki, yang dimusuhi, yang jadi korban kedengkian enggak salat malam. Tapi akhirnya karena dia jadi korban kedengkian pahalanya pindah. Pahalanya pindah. Jadi kedengkian itu tidak mendatangkan madarat buat yang jadi korban kedengkian, justru mendatangkan manfaat. Bahkan juga ada manfaat untuk urusan dunia. Orang itu kalau punya musuh, maka manfaat bagi dia kalau musuhnya tersakiti. Betul apa enggak? Dengan kamu mendengki dia, berarti kamu jadi musuhnya dia. Kamu mempertahankan sikap dengkimu, kamu akan tersakiti terus ketika lihat dia mendapatkan nikmat. Jadi dia nggak usah ngapa-ngapain, kamu tersakiti terus. Kamu yang pendengkinya kesakitan terus. Kenapa? Karena dia selalu dalam kedengkian. Oleh karena itu, musuhmu yang kamu dengki, ya seneng dengan kamu sumpah. Seneng, biarkan rasanya dengki kok. Saya dapat nikmat, malah dia yang pusing. Nah, oleh karena itu, kalau kamu tetap mempertahankan sifat dengki, berarti kamu memusuhi dirimu sendiri dan kamu jadi temannya musuhmu. Kenapa? Madaratnya kembali ke kamu, manfaatnya kembali ke dia, orang yang jadi korban kedengkian. Kalau gitu berarti dengki menguntungkan atau menghancurkan? Makanya Nabi mengatakan dengki itu termasuk syuh dan itu adalah muhlikat. Maka dengki itu makan kebaikan seperti api yang memakan kayu. Gitu. Itu daripada ilmu agar bisa selamat daripada kedengkian. Itu ilmunya ya, ilmunya. Adapun amalnya, kamu itu kalau kamu itu dengki sama orang, kamu dengki, ada orang yang kamu musuhi, kamu kan pengen bongkar kejelekan dia, ya kan? Itu kamu tahan, kamu ganti bongkar kebaikan dia. Kamu enggak ngomongin kejelekannya, justru kamu ngomongkan kebaikan
Itu kamu paksa gitu terus, insya Allah memang awalnya pahit. Pahit. Lagi pengen marah, saya tahu nih aibnya dia banyak. Dia itu baru mau ngomong ingat, aduh harus ngobati dengki. Itu adalah orang soleh itu. Tapi sama marah, orang soleh tapi ya tetap soleh tapi tetap soleh gitu terus. Lisanmu jangan sampai ngomongkan keburukannya dia, justru ngomongkan kebaikannya dia. Itu namanya mengobati dengki dengan amal tuh seperti itu. Pengen doakan jelek dia, gantiin doakan dia dengan kebaikan. Lalu dia kena musibah pengen ngomong, rasakno. Ganti ya Allah, angkat musibahnya Allah, ganti dengan kenikmatan. Itu namanya obat dengki begitu. Loh, kalau kamu tuh sungguh-sungguh pengen ngobati, Allah Ta'ala akan kasih kekuatan bagi kamu untuk mengobati kedengkian yang ada di dalam hatimu. Gitu. Paham ya? Itu adalah obatnya kedengkian. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lanjut lagi ya. Nah, jadi intinya dengki tidak menguntungkan siapapun. Tidak menguntungkan, justru menguntungkan korban kedengkiannya. Sekarang gini, Habib, gimana kalau orang dengki sama saya? Ya kan? Gimana kalau orang dengki sama saya? Loh, kamu sudah punya ilmunya, enggak apa-apa, kamu diuntungkan. Kamu diuntungkan, kamu dapat kiriman pahala dari dia, dan selama kamu baik-baik saja, maka dia akan terus tersakiti, kamu diuntungkan. Tapi ini dia sudah merencanakan keburukan. Dia tuh memfitnah saya. Ngomongkan keburukan saya di mana? Kalau keburukan kita diomongkan sama orang lain, kita ini dijelek-jelekan sama orang lain, enggak usah bingung. Enggak usah bingung. Itu justru menjadi filter siapa teman kita yang sesungguhnya dan siapa orang yang baik pada kita yang sesungguhnya. Itu jadi filter. Kok bisa? Iya. Kalau orang itu sudah benci sama kita, dengar keburukan kita, padahal itu mustahil. Padahal itu mustahil, tapi dengar keburukan kita, dia akan percaya. Dia akan percaya. Padahal ini sampai kasarannya, dari saya mustahilnya begini. Ini ada orang tidak suka sama kita, orang sudah memang tidak suka sama kita, ketemu sama kita sholat Jumat salaman. Sorenya dapat ngomong, itu barusan Jumatan terus kencing di Masjid Nabawi. Itu dipercaya, berarti gitu betul ya, ternyata akhlaknya memang jelek. Berarti itu mustahil, tapi kalau memang orang sudah tidak suka sama kita, keburukan kita sekecil apapun juga, dia akan percaya. Itu orang tidak suka sama kita. Tapi kalau orang sudah suka sama kita, mau keburukan kita dibongkar kayak apapun juga, dia tetap akan menemukan celah untuk husnudzon dan berprasangka baik sama kita. Gitu. Jadi kita bisa mengukur, oh ini kemakan, berarti memang aslinya tidak senang sama kita. Oh ini tidak kemakan, ini berarti orang baik. Nanti kalau memang ada kesempatan kita klarifikasi. Dan kalau orang itu sudah tidak suka sama kita, mau klarifikasi model apapun juga tidak akan percaya. Selesai. Orang yang cinta sama kita tidak perlu kita klarifikasi. Dia tidak butuh klarifikasi kita loh, dia juga nggak akan percaya. Bahkan percaya pun juga dia tetap akan memiliki celah untuk husnudzon. Selesai. Jadi kalau kita itu ada orang dengki sama kita pada hakikatnya tidak ada yang dirugikan dalam diri kita sama sekali. Justru mungkin itu caranya Allah Ta'ala ngangkat derajat kita. Jadi kita tuh sama Allah Ta'ala dicintai. Allah Ta'ala pengen derajat kita tinggi. Cuma amal kita tidak sampai-sampai. Sholat sunnah ya jarang. Puasa sunnah ngeleh terus. Pagi semangat, siang beduk. Tapi ini orang kan derajatnya harus tinggi. Gimana ini? Allah cinta sama orang itu. Kirimkanlah orang-orang yang nasibnya kurang baik jadi pendengki. Kita sabar ngadepin dia, derajat kita diangkat sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan berhayal hidup tidak punya musuh atau tidak dimusuhi sama siapapun, jangan berhayal. Alhamdulillah tidak ada yang memusuhi saya, tidak ada. Kamu punya musuh, cuma kamu tahu atau tidak gitu aja. Pasti ada. Nabi Muhammad dimusuhi kok. Nabi itu sempurna, dimusuhi, apalagi kita. Yang kekurangannya Nabi dimusuhi. Para wali dimusuhi, wali-wali kadang-kadang musuhnya banyak. Wali-wali musuhnya banyak. Ada namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Idrus bin Umar Al-Habsyi ini Musnidul Alawiyin. Musnidnya Bani Alawi itu beliau. Beliau itu pemegang sanad keilmuan terbanyak di zamannya. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi aja muridnya beliau. Mulai orang besar semua muridnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini, Anda tahu? Beliau di kotanya yang datang pengajiannya tidak sampai 5 orang. Padahal pemegang sanad paling hebat loh. Ulama levelnya sanadnya ada yang dari Mekah, ada dari ulama ini, ulama dari seluruh dunia ada punya sanadnya. Itu pengajian di rumahnya, yang datang dikit, tidak sampai 10 orang atau mungkin 5, bahkan 3, 4, dikit yang datang. Dimusuhi sama penduduk kotanya. Sampai beliau buat kitab, beliau itu sempat nulis kitab bahwasanya orang yang didengki tidak merasakan kesusahan, yang pendengki justru merasakan susah. Karena dimusuhi sama orang-orang terdekatnya. Padahal ini secara keilmuan luar biasa, kedudukannya di sisi Allah Ta'ala itu makomnya sangat tinggi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang di Haul Solo itu kalau sumpek, lihat wajahnya Habib Idrus bin Umar, hilang sumpeknya kok. Kan kan orang luar biasa. Jiwa mutmainnah dalam dirinya itu kalau orang memandang beliau dengan pandangan husnudon, itu langsung bisa merasakan ketenangan batin seperti ketenangan batin yang belum miliki. Ini kenapa orang-orang soleh itu kalau kita lihat wajahnya kok menyenangkan, jiwanya mutmainnah. Jiwanya itu sudah tenang, jiwanya itu sudah sejuk, maka dipandang yang lihat juga ikut sejuk. Itu. Orang mumet lihat orang soleh, hilang mumetnya. Nah kalau kita akan repot nih. Orang tidak mumet lihat kita takutnya malah jadi. Nah, insya Allah enggak. Paham ya? Itu seperti itu di kotanya dimusuhi. Di kotanya dimusuhi. Imam Bukhari wafat dalam keadaan dikucilkan. Wafat dalam keadaan difitnah. Memang Bukhari loh ini. Imamul Muhaditsin difitnah bawa aliran sesat. Karena yang fitnah ulama lainnya. Tersaingi, ada pendengki-pendengki melancarkan akhirnya dikucilkan sampai wafat. Hasilnya apa? Allah Ta'ala berharumkan namanya dengan cara apa? Makamnya wangi. Orang ziarah semuanya. Wah, ada yang nyesel, ada yang nangis dan sebagainya. Begitu tahu masyhur ini orang soleh makamnya wangi, selesai ditutup sama Allah bau wanginya. Bau wanginya langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang soleh aja dimusuhi, bahkan dimusuhi kadang-kadang difitnah dengan cara-cara yang ya Allah kadang-kadang sangat menyakitkan. Tapi lihat mereka, derajatnya enggak semakin turun, justru derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini pelajarannya di Al-Qur'an ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu difitnah. Ini ilmu. Difitnah selingkuh. Ini yang fitnah kejam apa enggak? Kejam. Istri Nabi loh ini.
Ini Anda bayangkan, ini orang-orang musuh-musuh Nabi itu orang-orang yang kadang-kadang kejam. Padahal ini wanita suci. Itu ketika turun ayat yang menyatakan beliau itu terbebas dari fitnah dan beliau itu suci. Itu Allah Ta'ala diantaranya menyebutkan apa? La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Peristiwa di mana beliau itu dituduh selingkuh, jangan dikira itu satu keburukan, justru itu keburukan. Justru itu satu kebaikan. Ini kalau kita tidak membaca tafsirnya, ya bisa kopior kita. Lawang ini perempuan baik-baik dituduh melakukan perbuatan keji seperti itu, kok Allah Ta'ala bilang jangan anggap itu keburukan, justru itu kebaikan. Di tafsir, di antara yang kita pernah baca tafsirnya Imam Fakhrul Razi, beliau menyebutkan di situ, kata Imam Fakhrul Razi begini, loh justru itu satu kebaikan. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadinya durasinya hanya sekitar 1 bulan mungkin. Tapi pengharuman nama Sayyidah Aisyah di Al-Quran itu sepanjang masa. Jadi merasakan susah 1 bulan, tapi kemudian diharumkan sepanjang masa. Itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Kadang-kadang adanya orang-orang yang hasut sama kita, musuhin kita itu untuk mengangkat derajat kita. Ya kita ngadepin dia ada masanya, tapi kebaikan yang kita dapat karena sabar terhadap takdir itu insya Allah kebaikannya akan kekal sepanjang masa. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ya udah Beb. Nah, terus yang pendengkinya terus tuh gimana? Kok enak banget dia mendengki orang, musuh-musuhin orang? Ya tadi kan sudah dijelaskan. Orang kalau dengki itu madharatnya kembali kepada dirinya sendiri. Dulu ada cerita. Dulu ada orang ini orang baik. Dan orang ini dia itu polos. Itu polos. Orang baik. Dia itu senang ketemu raja, perlunya untuk nasihati raja. Senang ketemu raja, perlunya untuk menasihati raja. Polos, orang ini polos, apa adanya. Gitu. Dia kalau datang ke raja, kenal sama raja sudah bertahun-tahun loh. Tiap ketemu raja nasihatnya cuma satu. Raja, orang itu kalau baik, maka pahala kebaikannya akan kembali ke dia. Dan orang itu kalau buruk, maka dampak keburukannya juga akan kembali ke dia. Tiap hari ngomong sama raja begitu. Jadi ngomong sama raja begitu. Tidak pernah ada nasihat baru, tidak pernah ada. Jadi materi kultumnya sama terus. Tiap hari loh ini. Tapi karena orang ini kolbun sofi, orang itu polos, raja seneng. Nah berarti orang tidak pernah mengajukan proposal ini. Datang orang ngasih nasihat, kemudian dia langsung pulang. Sampai sekali waktu ada menteri yang dia tidak seneng. Ini orang kok dicintai bener ya sama raja ya. Aku aja ketemu sama raja kadang nggak begitu diperhatikan, kok diperhatikan terus. Akhirnya orang itu dengki, lihat orang ini disenangi sama raja, dengki dia. Keras. Dia datang sama raja. Dia bilang begini, Raja, itu yang biasa datang itu jangan dikira polos, licik gitu. Kok bisa? Iya. Lalu dia di mana-mana bilang mulutnya raja bau. Kan pelecehan itu. Itu pelecehan terhadap aset negara itu. Hukumannya berat itu. Masa dia begitu? Iya. Oh. Saya mau cek. Akhirnya ya yang orang si polos ini ketika mau ke rumah raja diadang sama si menteri tadi, yang hasut tadi tuh. Diadang, kamu mampir ke rumah saya. Loh, saya mau ketemu raja. Enggak, mampir rumah saya bentar aja. Ayo bentar aja.
Saya pengen rumah saya diberkahi sama kamu. Loh, awas lah, ada orang pura-pura baik itu enggak selamanya memang beneran baik. Rumah saya harus diinjak sama kaki kamu, dirayu-rayu. Disuguhi ini makanan, suguhi makanan isinya bawang. Lalu habis makan bawang kan mulutnya bau. Saya kasih bawang-bawangan, saya silakan jalan. Orang ini sampai di dekat raja. Dia ngomong, "Raja, orang baik, balasan kebaikannya akan kembali ke dia. Orang buruk, balasan keburukannya juga akan kembali ke dia." Nah, dia bilang, "Kamu coba duduk di dekat saya." Biasanya tidak pernah nyuruh duduk di dekatnya. Akhirnya dia duduk di dekat raja, karena dia takut bau mulut, dia nutup mulutnya gini. Dikira raja, dia nutup hidung. Oh betul ini, ngomong ke mulut saya bau. Akhirnya raja bilang, "Saya ada tulisan, ini tidak boleh kamu buka, kamu kasihkan ke fulan yang tinggal di gunung." Akhirnya raja nulis sesuatu. Tulis, tutup, kasih stempel, kasihkan ke fulan ya yang ada di gunung ya. Ya. Dan kamu buka, bawa sama orang ini, kan polos orangnya, bawa ada stempelnya. Yang hasut menteri tadi memperhatikan, loh kok malah dapat tulisan. Raja itu tidak pernah ngasih sesuatu tulisan kecuali hadiah dalam jumlah besar. Mulai nih, didekati. "Kamu mau kemana?" "Mau ke fulan yang ada di gunung, suruh ngasihkan tulisan dari raja." "Loh, enggak usah." Dia enggak polos, enggak ngerti kalau itu raja bisa ngasih hadiah tulisannya langsung. "Enggak usah, kamu nanti capek. Saya aja sekalian, saya pas ini betul mau ke sana." Betul. Terus saya mau beli es teh, enggak ada yang enak, cuma samping rumahnya orang itu. Tempat lain enggak ada yang enak, Saudara. Tempat lain itu gelasnya campur bau sabun, sana kalau sana enggak. Malah bau deterjen malahan. Jadi saya aja yang ke sana. Akhirnya paksa saya aja. Akhirnya karena lihat orang ini kok maksa banget. Yaudah, orang ini batin sini. Sudah tak cemarkan namanya di depan raja, sekarang jatah hadiahnya saya ambil. Bawa sampai ke gunung, dekat gunung ada orang kepercayaan raja. Ini ada surat dari raja. "Oh ya, lihat, kamu masuk dulu." Waktu dibaca suratnya ngeluarkan pedang. "Loh, kenapa ini?" Kata raja, "Kamu dihukum mati." "Loh, ini bukan saya." "Enggak. Tulisannya raja jelas kok. Yang bawa surat ini kamu pancung lehernya, kamu penggal lehernya." "Loh, ini bukan saya, ini orang lain. Tunggu dulu biasa kemarin." "Enggak, kalau raja udah ngasih surat tidak bisa ditawar-tawar, langsung dihukum mati." Langsung dihukum mati. Matilah orang itu dari tadi. Besoknya raja duduk, enggak lama yang polos datang lagi. "Raja, orang kalau berbuat kebaikan, pahala kebaikannya akan kembali ke dia. Dan orang kalau berbuat keburukan, keburukannya juga akan kembali kepada dirinya sendiri." Rajanya heran. Kok masih hidup orang ini? "Coba kamu duduk di sini." Enggak nutup mulut orang ini. Setelah itu raja bingung. "Kamu kemarin tak kasih surat?" "Iya." "Terus?" "Ya suratnya diminta sama menteri." "Terus kamu kasihkan?" "Iya." "Menteri yang siapa?" "Fulan." "Oh, yang fitnah orang ini?" Jadi cerita, ini polos ini. Jadi saya sebelum ke sini, menteri itu ngejak saya makan di rumahnya. Nah, isi makannya kan banyak bawang. Saya makan bawang, terus ketika saya datang, saya duduk di dekat raja, saya takut bau mulut saya ganggu, maka saya tutup mulut saya. Bukan tutup hidung. Jadi kan raja ngasih tulisan. Nah, terus tulisannya saya bawa, dia ambil sama dia. Katanya dia yang mau ngasihkan ke sana, ada yang jual es teh. Katanya, ini bahasa ceritanya gitu. Kata raja, "Sekarang aku baru tahu ucapanmu selama ini benar.
Orang yang baik akan dapat balasan dari kebaikannya, orang yang buruk juga akan dapat balasan dari keburukannya. Dia dapat balasan dari keburukannya sendiri. Makanya orang yang hasud, orang yang dikatakan al-hasud la yasud. Orang yang hasud itu tidak mungkin jadi pemimpin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena bukan mental pemimpin kalau orang itu masih punya jiwa suka dengki sama orang lain. Jadi intinya yuk hilangkan penyakit, tidak usah bingung lihat orang lain dapat nikmat. Dan tidak usah kepo dengan kehidupan orang lain. Tidak usah kepo dengan kehidupan orang lain. Tidak usah bingung, ini ibu ini dikasih belanja sebulan sama suaminya berapa? Tidak usah tanya. Dikasih hadiah setahun berapa kali? Tidak usah tanya. Tidak usah ngurusi dan tidak usah ingin tahu kehidupannya orang lain. Lihatlah, fokuslah dengan kehidupanmu dan syukuri nikmat yang sudah Allah berikan sama kamu. Kalau kamu syukur, nikmatmu ditambah sama Allah. Kalau kamu lihat-lihat kehidupannya orang lain, akhirnya kamu tidak syukur nikmat justru kufur, nikmat hasilnya apa? Nikmatmu dicabut sama Allah. Manusia ini hidup memang Allah Ta'ala sudah diatur. Semua ada porsinya sendiri. Ada yang dapat kelebihan harta, ujiannya di sisi yang lain. Ada yang semuanya baik-baik saja, mungkin ujiannya dalam urusan harta. Ya pokoknya manusia itu hidup membawa masalahnya sendiri. Ya kita hidup, jalani hidup kita. Tidak usah lihat kehidupan orang lain. Kok orang itu hidupnya enak? Ya jelas, karena yang diupload di status yang enak tok, mumetnya tidak diupload. Kalau mumetnya juga diupload di status, namanya bukan story. Itu namanya konsultasi ke dokter gitu. Isinya cerita pusing-pusing tok. Itu memang tidak diupload loh, memang yang ditampilkan yang enak. Kita tidak usah fokus, tidak usah lihat kehidupannya orang lain dan tidak usah memamerkan apa yang kita miliki kepada orang lain. Tahu tidak kalau yang lihat itu pandangan mata ain, pandangan mata yang hasad dan pandangan mata yang tunggu, pandangan mata yang tajam, tiba-tiba kena ain, akhirnya nikmat itu tercabut dari kita. Wala'iyadzubillah min dzalik. Si hidup itu hidup fokus ngurusi awake dhewe, kan enak toh? Iya kan? Kadang-kadang saya bingung, ada orang miskin, hobinya ngerembuk kekayaan orang lain. Allah, ini hayatul fuqara wa hisabul aghnia. Dia hidupnya orang fuqara, tapi hisabnya seperti orang. Nah, karena ngurusi hartanya orang kaya. Ini punya kekayaan sekian ini. Sampai hafal 10 orang terkaya di dunia. Apa? Ada yang gitu? 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga, enggak ngerti. Lah kan aneh. Tidak usah hidup itu ngurusi dirimu sendiri. Apapun yang Allah berikan kepada kamu, kamu syukuri, kamu hargai. Kalau kamu suka lihat nikmatnya orang lain, kamu nganggap kecil nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ada sampai kapanpun kamu tidak jadi orang yang syukur. Kalau kamu nggak jadi orang yang syukur, ya kamu nggak akan jadi orang yang berbahagia. Wallahu a'lam. Semoga semuanya insya Allah jadi orang yang berbahagia insya Allah ya. Amin. Allahumma amin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita doakan. Yang pertama, ini ayahnya Mas Rendra. Itu Bapak Sulaiman Hadi, bin siapa Mas? Bin Suyud. Nah, Bapak Sulaiman Hadi bin Suyud, ayahnya Mas Rendra Habibi. Mas Rendra ini dari Magetan, tiap Senin ikut ngaji di sini. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala terima semua amal kebaikannya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya taman daripada taman surga. InsyaAllah keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga siapapun yang sedang sakit di antara kita, semoga Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya, berikan sehat walafiat. Yang sedang mengandung insya Allah dilancarkan prosesnya sampai persalinan. Yang punya hajat semoga hajatnya kabul. Yang punya utang semoga utangnya lunas.
Yang pengen berjumpa dengan jodohnya semoga diperjumpakan dengan jodohnya. Yang soleh dan solehah, yang pengen dapat keturunan semoga segera diberikan keturunan. Dan semua doa-doa baik yang dihaturkan dalam hati kita semoga di tempat ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal wa tahalina alaikum futuhal arifin wa faqihna yakum fi din alimna iyakum ta'wil wa hdina yakum ila sawa'i sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa kunna bi taqwa jamila bil afiyah. Allahumma nazi' qulubana anta ahli man dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih niyyah wa dhurriyyah waj'alil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah wa ila khadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسرياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sampai berjumpa di Senin yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.